Peringatan Hari Guru bukan sekadar momentum seremonial, melainkan ruang refleksi bagi dunia pendidikan untuk menelaah kembali kebijakan yang berjalan. Dari Nusa Tenggara Barat, NTB, seorang guru yang berbicara sebagai akademisi, bukan birokrat, menyampaikan 3 catatan penting mengenai problem dan arah pembenahan sektor pendidikan di daerah. Berikut uraian 3 isu utama yang disorot. 1. Layanan konsultasi digital. Transformasi digital telah memberi dampak signifikan bagi pelayanan publik. Di berbagai sektor pemerintahan, digitalisasi mampu memotong rantai birokrasi dan mengurangi beban administrasi. Namun, di sektor pendidikan, khususnya di NTB, pemanfaatan teknologi belum berjalan optimal. Tidak sedikit guru yang harus meninggalkan kelas untuk menyelesaikan urusan administrasi di Dinas Pendidikan maupun kantor cabang dinas, KCD. Perjalanan yang jauh, bahkan harus menyeberangi pulau, kerap membuang waktu yang seharusnya dialokasikan untuk peserta didik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah ukurannya keberhasilan pelayanan pendidikan ditentukan dari banyaknya guru yang datang ke kantor dinas? Jika prinsip dasar kehadiran dinas pendidikan adalah memberikan pelayanan kepada guru dan siswa, maka model layanan harus disesuaikan. Guru semestinya menjadi pihak yang dilayani, bukan pihak yang mensubsidi birokrasi dengan waktu dan tenaganya. Karena itu, pembentukan layanan konsultasi digital cepat, seperti kanal WhatsApp resmi atau platform responsif lainnya, menjadi kebutuhan mendesak. Banyak persoalan administratif guru sebenarnya dapat diselesaikan dalam hitungan menit melalui komunikasi digital. Kehadiran layanan tersebut akan mengurangi beban guru serta memperkuat efisiensi administrasi pendidikan. 2. Pengembalian guru P3K ke sekolah asal. Kebijakan yang perlu diuji kelayakannya. Kebijakan pengembalian guru P3K ke sekolah asal menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan. Dalam perspektif normatif, guru memiliki tugas utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Fungsi ini bersifat akademis, bukan birokratis. Namun, ketika status ASN diterapkan dengan logika birokrasi yang kaku, guru kerap terseret dalam mekanisme administrasi yang tidak sejalan dengan karakter profesinya. Kebijakan mengembalikan P3K ke sekolah asal, misalnya, berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan. Tidak semua sekolah asal memiliki kuota jam mengajar yang cukup untuk memenuhi syarat sertifikasi. Akibatnya, guru berisiko kehilangan tunjangan profesi. Idealnya, sebelum kebijakan diterapkan, pemerintah daerah melakukan patarat pendataan menyeluruh. Mengenai kebutuhan guru per sekolah, distribusi tenaga pendidik harus berpijak pada data kebutuhan real, bukan pada asumsi bahwa sekolah asal selalu sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Tanpa pemetaan yang cermat, kebijakan tersebut justru dapat melemahkan stabilitas profesi guru. 3. Penggalangan dana sekolah, risiko kesenjangan yang meningkat. Penentuan biaya pendidikan tingkat SMA SMK di NTB yang diserahkan kepada mekanisme kesepakatan antara sekolah dan komite menimbulkan sejumlah konsekuensi. Meski secara administratif diperbolehkan, kebijakan ini membuka peluang kesenjangan yang lebar antar sekolah. Sekolah dengan mayoritas wali murid berdaya ekonomi tinggi dapat mengumpulkan dana yang besar. Sementara, sekolah di wilayah ekonomi menengah ke bawah harus beroperasi dengan fasilitas terbatas. Ketimpangan ini berpotensi menghasilkan 2 wajah pendidikan. Dalam satu provinsi, sekolah yang dapat berkembang karena dukungan finansial dan sekolah yang tertinggal karena keterbatasan. Lebih jauh, model penggalangan dana ini juga menimbulkan potensi penyalahgunaan dan tekanan psikologis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ketika kontribusi orang tua menjadi variabel utama, sekolah rentan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kontribusi finansial lebih besar. Jika pemerintah ingin menjamin keadilan pendidikan, terdapat 2 opsi utama. 1. Menggratiskan pendidikan sepenuhnya sebagai implementasi wajib belajar 12 tahun, atau 2.
menetapkan standar biaya minimum yang seragam wapot, dan tidak membebani wali murid. Konsistensi kebijakan menjadi kunci agar pendidikan tidak jatuh pada situasi siapa yang kuat finansial, dia yang unggul. 3 isu strategis yang layak menjadi perhatian pemerintah daerah. Pelayanan digital yang belum optimal, kebijakan P3K yang berpotensi kontraproduktif, serta risiko kesenjangan dari mekanisme penggalangan dana sekolah. Di Hari Guru, refleksi seperti ini penting agar kebijakan pendidikan lebih berpihak pada pendidik dan peserta didik sebagai inti dari proses belajar. Kemajuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kerja keras guru, tetapi juga oleh sistem yang menguatkan peran mereka.